Pemirsa, keterbatasan jumlah dokter di daerah pedalaman di Nusantara memaksa seorang perawat atau bidan puskesmas harus turun tangan menolong warga yang sakit layaknya seorang dokter. Namun ternyata loyalitas, pengabdian, dan keikhlasan mereka tidak selamanya menghasilkan hal yang baik. Seperti yang dialami oleh Misran, seorang perawat puskesmas di daerah pedalaman Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Misran yang terpaksa harus memberikan obat dengan daftar G atau obat keras yang terbatas hanya boleh diberikan oleh seorang dokter atau tenaga farmasi. Namun ternyata Misran harus mendekam di penjara. Misran divonis bersalah karena melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tidak ingin teman-teman seprofesinya mengalami nasib yang sama, Misran bersama teman-teman mengajukan uji materi Undang-Undang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi. Saya Rahma Sarita, inilah MK Files. Jumlah dokter di Indonesia memang masih sangat terbatas. Tak heran jika masih banyak daerah pelosok dan pedalaman yang tidak tersentuh oleh kehadiran dokter. Sehingga perawat atau bidan puskesmas pun harus turun tangan memberikan pertolongan kepada warga yang membutuhkan, termasuk dalam keadaan genting sekalipun. Hal tersebut dialami oleh Misran 40 tahun, seorang perawat puskesmas di pedalaman Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Ia telah mengabdi sebagai perawat selama 19 tahun dan telah menolong banyak warganya dalam memberikan perawatan medis, termasuk dalam memberikan obat keras yang masuk ke dalam daftar golongan G. Tindakan itulah yang akhirnya menyebabkan Misran dianggap melanggar Undang-Undang Kesehatan dan layak divonis 3 bulan penjara dan denda 2 juta rupiah atau subsidiar 1 bulan. Dari cerminan apa yang terjadi pada kasus saya ini, karena saya didakwa tanpa keahlian dan kewenangan melakukan tindakan melanggar hukum, yaitu Undang-Undang Kefarmasian. Padahal konkretnya kami ini sudah 17 tahun, kalau sekarang sudah 19 tahun. Kami ini sebagai pimpinan puskesmas pembantu, di mana seluruh Indonesia, semua pimpinan puskesmas pembantu itu adalah perawat. Salah satu tugas pokok fungsi adalah memberikan pengobatan. Karena di dalam puskesmas pembantu itu kebanyakan daerah-daerah yang agak sulit terjangkau oleh dokter terutama. Sehingga secara otoritas perawat itu difungsikan layaknya seorang dokter dan layaknya seorang apoteker. Karena di dalam puskesmas pembantu itu yang ada hanya perawat. Ya perawat yang memberikan obat, ya perawat yang menganamnese, yang perawat yang menerapi. Sehingga alasan dasar itulah pihak kepolisian mengatakan bahwa saudara ini perawat. Menurut undang-undang, perawat itu tidak punya wewenang untuk memberikan obat daftar G. Nah, ini ada kontra antara tugas saya yang diberikan, tupoksi saya yang diberikan oleh Departemen Kesehatan dengan undang-undang yang notabene adalah undang-undang kesehatan. Nah, saya sempat berdebat dengan pihak kepolisian. Apalah artinya sebuah SK, sebuah pendidikan yang saya jalankan selama ini. Sebagai tolak ukur saya dianggap cakap untuk memimpin suatu institusi, yaitu Puskesmas Pembantu. Karena di Puskesmas Pembantu saya itu ada 3 desa Pak, dengan jumlah penduduk kurang lebih 9.000. Di situ semua masalah larinya ke perawat karena tidak ada dokter di situ. Misran mengungkapkan, sebelum adanya Undang-Undang Kesehatan yang membatasi kewenangan perawat dalam menolong pasien, perawat puskesmas di daerah terpencil telah berperan banyak menyelamatkan banyak warga. Namun semenjak kasus yang menimpa dirinya, banyak perawat yang enggan memberikan pertolongan kepada masyarakat, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun, karena takut berhadapan dengan aparat penegak hukum. Selama 17 tahun, pihak kepolisian itu ya berobat dengan saya, ya anaknya, ya kalau istrinya melahirkan dengan bidan, istri saya kebetulan bidan desa, saya juga memberikan obat semua dengan polisi. Tapi ternyata saya ditangkap oleh polisi. Di dalam pasal ini, perawat tidak punya wewenang memberikan obat daftar G.
Nah itulah yang saya sampai ke sini ini karena saya pengen mencari solusi. Karena pada saat saya sidang di pengadilan, saya katakan bahwa mungkinkah undang-undang sekejam ini? Harusnya undang-undang diterapkan pada saat sudah ada fasilitas apotik ada, dokter ada, baru undang-undang diterapkan. Tapi saya tidak mengerti dengan pengadilan. Pada saat ngomong tidak ada apotik, tidak ada dokter, saya masih dihukum. Pemirsa, beberapa saksi yang diajukan pemohon menjelaskan kondisi nyata di lapangan, di mana tugas yang semestinya dilakukan oleh dokter dan tenaga farmasi di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, terpaksa harus dilakukan oleh perawat. Namun semenjak terjadi kasus penahanan Misran, perawat di sana menjadi takut untuk melayani warga. Hingga ada beberapa warga yang meninggal dunia karena tidak mendapat layanan kesehatan yang layak. Pada waktu kasus ini terjadi pada tanggal 23 Maret 2009, saya yang mengikuti dari awal kasus ini terjadinya. Dan saya sangat terkejut sekali Pak dengan adanya perawat kami yang ditangkap, artinya ditangkap dengan polisi ya, karena pemberian pelayanan obat ya. Nah, sangat ironis sekali Pak, kalau misalnya undang-undang tadi diterapkan, berapa lagi misran-misran yang lainnya akan menyusul. Sementara kondisi kami ini demikian Pak. Jadi sebagian besar perawat ini memang bertugas di daerah-daerah puskesmas pembantu, Polindes yang memang ya tadi sudah dijelaskan dibekali ilmu ya untuk pelayanan dasar. Ya tidak menutup kemungkinan juga di sana karena tidak adanya tenaga dokter, beliau juga bisa merangkap jadi dokter, jadi bidan malah Pak. Nah dengan adanya kasus ini Pak, mohon maaf hampir 2 bulan pelayanan kesehatan di Kutai Kartanegara tidak termasuk di perkotaan ataupun di daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil ini lumpuh, menimbulkan ada beberapa 5 orang mungkin yang meninggal Pak karena tidak beraninya perawat termasuk dokter pun yang melayani. Sementara saksi dari pihak terkait dan pemerintah dalam sidang uji materi Undang-Undang Kesehatan ini terkesan ragu. Dalam keterangannya, mereka menilai keberadaan undang-undang tersebut sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan obat keras yang masuk dalam daftar obat K. Namun di sisi lain, lewat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu, perawat dan tenaga medis non-dokter lainnya tetap dapat memberikan pertolongan terhadap pasien dalam kondisi darurat dengan kewenangan yang terbatas, sesuai dengan definisi dan fungsi dari perawat. Pemerintah dapat menyampaikan bahwa tenaga kefarmasian merupakan tenaga yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Menurut pemerintah, ketentuan pasal 108 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada intinya mengatur tentang praktik kefarmasian dan karenanya tidak terkait dengan kedudukan para pemohon sebagai pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai kepala puskesmas maupun kepala puskesmas pembantu, bahwa substansi ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya ditujukan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja menolak pasien dan atau meminta uang muka dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat atau bencana. Priyo Sidi Pratomo, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia yang menjadi pihak terkait dalam perkara ini menerangkan, perawat tetap diperbolehkan menyimpan dan menggunakan obat terbatas kepada pasien yang membutuhkan. Di sisi lain, pihaknya berharap pada pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada perawat yang bertugas di daerah terpencil, agar masyarakat mendapat pelayanan yang optimal. Dalam praktek kedokteran, dokter gigi juga berwenang menyimpan dan menyerahkan obat untuk pasien selama melalui distribusi yang benar.
Di Indonesia obat terbagi menjadi obat bebas terbatas, obat keras atau daftar G, obat psikotropika, dan obat narkotika. Untuk tenaga kesehatan bidan dan perawat yang bertugas di daerah terpencil harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Selama bidan dan perawat tersebut dalam melayani kesehatan di daerah tersebut berada di dalam sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah. Saat ini jumlah dokter di Indonesia hampir mencapai 100.000 dokter. IDI mengharapkan kepada pemerintah untuk menempatkan di seluruh wilayah tanah air sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. Sementara Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Akhiriani Suhaimi Hamid, yang juga hadir sebagai pihak terkait dalam pengujian Undang-Undang Kesehatan menyatakan, pembatasan perawat dalam memberikan obat terbatas kepada pasien menimbulkan dilema. Di satu sisi, dalam keadaan darurat perawat hanya diperkenankan melakukan praktik kefarmasian secara terbatas. Di sisi lain, perawat diharuskan menggunakan obat daftar G dalam keadaan darurat. Dan jika pemohon tidak melakukannya, akan dikenakan ancaman pidana ataupun denda. Namun jika tetap melakukan praktek kefarmasian melebihi batas, maka juga akan dikenakan pidana ataupun denda. Terkait dengan keinginan mereview Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 ini, sebenarnya bukan hal yang pertama terjadi di Indonesia. Ini menjadi masalah nasional di seluruh Indonesia. Tetapi saya hargai sekali Saudara Misran dengan kekukuhan hatinya untuk mengangkat ini menjadi perhatian kita secara nasional sehingga bisa menata yang saya katakan sebagai orang yang awam tentang hukum, yang saya ketahui adalah bahwa peraturan itu untuk mengatur yang belum teratur sehingga tidak terjadi suatu benturan ketika dilakukan di dalam pelaksanaan. Timbul pertanyaan mengapa ini dianggap merugikan bagi perawat. Dengan diberlakukannya pasal 108 ayat 1 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka dalam kondisi tidak tersedianya tenaga kefarmasian, maka para pemohon dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 148 Tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat ditegaskan bahwa perawat boleh memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas. Dalam kondisi darurat biasanya diperlukan pula obat-obatan keras yang termasuk dalam obat daftar G. Dilema di mana tidak ada aturan hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perawat, tapi mereka juga dituntut di situasi di mana tidak ada tenaga kesehatan lain, hanya ada perawat. Saya sebagai pakar keperawatan, saya tidak mengharapkan perawat melakukan sesuatu di luar tindakan keperawatan. Karena apa yang kami lakukan itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan keperawatan. Saya sebagai guru besar selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, lakukan ilmu pengetahuan keperawatan, terapkan, sehingga disitulah kita akan bisa dikenal oleh masyarakat. Apa yang seharusnya dilakukan oleh perawat dan apa yang bisa ditawarkan oleh seorang perawat profesional, sehingga profesi keperawatan bisa diakui sebagai profesi yang mandiri. Persatuan Perawat Nasional Indonesia memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan permohonan pemohon untuk meninjau ulang pasal 108 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan penjelasannya sehingga bisa diterapkan dan tidak menjadikan perawat sebagai pelaksana peraturan ini berbenturan dengan landasan hukum dan juga tidak dijadikan korban ketika kondisi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang merata kepada masyarakat seluruh penjuru tanah air ini untuk bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah sebagai salah satu pembuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan apa yang dialami pemohon merupakan masalah penerapan norma. Hal tersebut dijelaskan melalui beberapa saksi yang diajukan oleh pemerintah, di mana dengan ketiadaan dokter, melalui sistem yang diterapkan, perawat dan dokter dapat bersinergi dalam menangani pasien yang memerlukan pertolongan dalam keadaan darurat, sehingga tetap berada dalam koridor hukum yang ada. Namun dengan kondisi geografis Indonesia yang luas, hal tersebut sulit dilakukan. Demikian tegas ahli pemohon Azrul Answar. Menurutnya, pasal yang sedang diuji tersebut membatasi perawat untuk menolong pasien, karena perawat akan merasa serba salah dan takut mendapat ancaman pidana. Kalau saya baca secara cermat, ada beberapa hal yang mesti kita perjelas. Pasal ini menunjuk pada kewenangan pengaturan tentang obat. Yang dalam ilmu kedokteran memang dibedakan atas 4. Obat itu luas sekali.
Pertanyaan saya, pasal ini mengatur obat apa? Tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas mestinya tidak dapat kita pertahankan. Dalam satu undang-undang yang sama, ada pasal yang bertentangan. Apakah ini bisa kita pertahankan? Negara Indonesia masih jauh ketinggalan dalam bidang kesehatan. Ranking kita 108 yang mulia. Tingkat kematian ibu kita tertinggi di ASEAN. Berbagai upaya sudah kita lakukan. Tidak mungkin kita bisa mengandalkan hanya pada satu atau dua profesional saja. Pada petugas-petugas kesehatan, utamanya bidan, ini ada bidan juga, dan juga perawat, harus diberikan kewenangan. Apa ukurannya? Kebutuhan masyarakat setempat. Jadi untuk membantu jangan ditangkap nanti anak-anak kita, adik-adik kita, perawat-perawat yang berdedikasi mau ke desa, membantu rakyat. Marilah kita lindungi dia. Setelah lebih dari setahun, Hakim Konstitusi membahas pengujian Undang-Undang Kesehatan, akhirnya pada tanggal 27 Juni 2011, Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya. Dan berikut liputan tim MK Files yang mengikuti jalannya persidangan uji materi Undang-Undang Kesehatan. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Mahfud MD, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menimbang bahwa isu hukum permohonan para pemohon adalah mengenai konstitusionalitas pasal 108 ayat 1, penjelasan pasal 108 ayat 1 dan pasal 190 ayat 1, Undang-Undang 36 2009 terhadap pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, pasal 28H ayat 1, serta pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pemohon Misran telah ditangkap, ditahan, dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan denda sebesar 2 juta rupiah dengan tuduhan melanggar pasal 82 ayat 1 huruf D dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bahwa fakta di lapangan sebagian besar puskesmas induk dan hampir seluruh puskesmas pembantu yang ada di Provinsi Kalimantan Timur bahkan di seluruh Indonesia dipimpin oleh tenaga kesehatan seorang perawat yang bertugas di daerah terpencil karena pemerintah belum mampu menempatkan tenaga medis, dokter, dan kefarmasian, apoteker, tenaga medis kefarmasian di daerah tersebut. Para pemohon mengalami dilema dan ketidakpastian hukum karena keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan pada saat yang sama ada keterbatasan SDM kesehatan atau tidak tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan di daerah terpencil. Namun pada sisi lain tenaga keperawatan berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan, pelayanan medis dan kefarmasian bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat, bahkan jika tidak melakukannya akan diancam dengan pidana penjara atau denda. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia, sehingga dalam konstitusi dijadikan hak asasi setiap orang yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan tenaga kesehatan, termasuk dalamnya tenaga keperawatan dan tenaga kefarmasian, yang merupakan sumber daya manusia terdidik di bidang profesi kesehatan untuk turut serta memajukan kehidupan bangsa dan negaranya. Di samping itu, kesehatan memiliki kewajiban, tenaga kesehatan memiliki kewajiban, memiliki hak asasi, baik terkait dengan profesinya maupun dalam posisinya sebagai seorang manusia. Terkait dengan hak asasi, negara berkewajiban untuk menghormati, to respect, melindungi, to protect, dan memenuhi, to fulfill. Ide pasal 28I ayat 4 dan pasal 34 ayat 3 UUD 1945. Konklusi. 1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan aku. 2. Para pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan terbukti menurut hukum untuk sebagian. Amar putusan mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sepanjang kalimat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal ini tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien. Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sepanjang kalimat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien. Penjelasan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjelasan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pemirsa, dengan putusan tersebut, maka perawat di daerah terpencil mempunyai jaminan hukum untuk kembali berperan melayani masyarakat. Dan yang lebih utama lagi, hak konstitusional warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan dapat terpenuhi di tengah minimnya jumlah dokter dan tenaga farmasi di daerah terpencil yang selama ini faktanya memang dilakukan oleh perawat. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa dalam MK File setiap Sabtu sore. Salam konstitusi.